Apa hukumnya, apa sah atau tidak jika berwuduk mandi wajib dalam kamar mandi yang dalamnya ada WC? Dulu WC aja, mandi di sebelah ada dindingnya. Sekarang demi efisiensi WC bersatu dengan tempat mandi. Apakah sah mandi wajib di tempat ada WC-nya? Sah, tidak jadi masalah. Hanya saja tak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Tak boleh menyebut Allah dalam tempat yang ada WC-nya. Maka berniatnya dalam hati saja. Tapi kalau tak ada, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Tapi kalau ada WC, diam. Dalam. Di dalam saja. Tak boleh. Sedangkan cincin tak dibawa Nabi ke WC. Nabi kalau mau masuk WC, cincinnya dibuka. Karena cincin Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dibukanya letaknya pintu. Kita jangan letak pintu, hilang. Jika mandi menggunakan bak mandi yang kurang dari 2 kulah, jika percikan air masuk ke dalam bak mandi, apakah mandi itu menjadi sah? Air dalam mazhab Syafi'i bisa menjadi mustakmal. Mazhab Syafi'i tingkat ihtiyat kehati-hatiannya hebat. Makanya tak dimasukkan tangan ke dalam ember. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki masukkannya tangan, cuci tangan masuk ke dalam. Mazhab Syafi'i hati-hatinya tingkat tinggi, maka dituangkan dari gayung itu ke tangan, bukan masuk ke dalam. Ini bak mandi di tepi bak, sampo masuk, sabun masuk, air liur ini pun masuk ke dalam. Lalu diambilnya, maka alangkah baiknya dari keran yang mengalir diambil, atau baknya besar lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm kali 60 cm. Balik dari sini ukur bak-bak kita masing-masing. Kalau baknya pendek kecil, itu bisa nanti tidak sah karena airnya bisa menjadi mustakmal, ataupun paling tidak ada was-was dalam hati, was-was. Apalagi dia sering nonton was-was, artinya menjadi was-was. Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Maaf cakap tak pakai baju. Waktu kita tanya, kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju, katanya. Yang boleh nampak macam anak UPP dari ujung ke ujung, yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemari. Cucu. Saya bangga UPP bukan Universitas Islam, tapi semangat Islam luar biasa. Dari ujung ke ujung tertutup, jilbab panjang. Wajah boleh nampak, tapak tangan boleh nampak, dan jangan sempit. Di UPP saya belum menengok lagi ada. Jangan transparan, jangan sempit. Tak boleh kain, jarang. Kainnya rapat, pakai lagi dalam. Dan kemudian pula jangan sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi sempit. Sampai menjerit paha itu. Jangan. Apa hukumnya membaca Quran dengan langgam Jawa? Yang disepakati oleh para qari yang paham, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Adapun memasukkan ke solawat, sunan-sunan dulu, Sunan Kalijogo, memasukkan langgam Jawa ke dalam solawat. Tak masalah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan bayati soba, itu lagu Jawa itu. Ler iler, ler iler, ngacumi ler, ta ijo royo royo, manten anyar. Apa sebenarnya hidayah itu? Seperti apa Allah memberikan hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itulah hidayah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hudan. Al-Quran itu hidayah. Quran sudah lama turun, tapi kau menyia-nyiakan hidayah Al-Quran, maka kembali kepada hidayah Al-Quran. Makanya sebelum acara tadi dibacakan Al-Quran supaya dapat hidayah. Apa perbedaan ujian, cobaan, azab? Seperti apa Allah menunjukkan ketiga hal tersebut? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, galau, kacau pikiran, kakinya tertusuk duri,
illa kafarallahu anhu biha sayi'atuh, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Kita berjalan bertiga, tiba-tiba pas di jalan itu kaki kita tertusuk duri. Nah, apakah tusuk duri itu karena Allah menghapuskan dosa kita, atau karena Allah mengangkat derajat kita? Ada yang sakit, apakah sakitnya itu karena Allah menghapus dosanya, atau karena Allah mengangkat derajatnya? Kita tak tahu. Maka kita husnuzan aja sama Allah. Maka kita tak boleh mengatakan nengok orang sakit, banyak betul dosa kau. Cuma gitu. Boleh jadi dosa dia tak ada. Lalu kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia dengan kesabaran yang luar biasa. Ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin kita sakit karena kita banyak dosa, Allah mau cuci kita. 2, mungkin kita sakit karena kita tak ada dosa, tapi Allah mau angkat derajat kita. 3, boleh jadi kita sudah sampai ke tempat yang tertinggi, tapi amal kita kurang. Pas dicek malaikat, ini amalnya kurang. Buat dia sakit, sehingga ketika dia sabar, cukuplah itu. Ada amal yang lebih besar daripada haji. Amal lebih besar daripada puasa. Apa dia? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menerima ujian Allah, maka dia akan diberikan balasan bighairi hisab. Nah, jadi tak bisa kalau demam itu menghapuskan salah, kalau jantung koroner itu mengangkat derajat. Belum ada standarnya. Bagaimana cara memantaskan diri agar titel hamba Allah dapat diraih? Bagaimana cara untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada mengutamakan kehidupan dunia? Apakah harus menunggu hidayah atau ujian? Tengok orang cacat. Maaf, adik-adik, saudara-saudaraku yang diberi Allah kekurangan, kalian adalah tamu-tamu Allah. Ada yang diberi kurang fisik, ada yang diberi kurang akal, ada yang diberi kurang sehat. Tengok. Dia yang kurang cacat, syukurnya hebat. Aku sempurna, kenapa tidak? Tengok orang sakit, pergi ke rumah sakit. Balik dari sini nanti pergi ke pasir Pengarayan, tengok orang sakit. Kalau security satpam nanya, kamu mau apa? Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang sakit? Semua yang sakit mau aku tengok. Yang ketiga, tengok orang mati. Iringi jenazah, tengok kubur orang mati. Akan membangkitkan menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Dunia ini kalau dikejar tak terkejar, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti bawaannya mau mati semua. Kau setelah S1 UPP mau S2 kemana? Dah lah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Bolehkah seorang perempuan mengajukan permintaan pada calon suaminya tak mau dipoligami selagi saya masih sanggup untuk memenuhi semua hak suaminya ketika hendak melakukan pernikahan? Ini namanya takabe indak batali. Tidak boleh mengajukan syarat kalau syarat itu dibenarkan agama Islam. Masalah poligami dibenarkan dalam agama Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil fawahidah. Adik-adikku yang perempuan, kalian tidak perlu terlalu cemas suami ingin nikah lagi. Tengoklah B.J. Habibie. Kurang cerdas apa Habibie? Doktor dari Jerman. Tapi ketika Ainun meninggal, sampai sekarang dia tak menikah lagi. Maka disinetronkan, difilmkan Ainun Habibie. Tak bisa. Jadi jangan kalian seuzon semua ini mau berbini dua. Enggak. Kalaupun ada cakapnya aja itu, hatinya lebih parah dari itu. Bolehkah seorang perempuan bekerja setelah menikah setelah mendapatkan izin dari suaminya? Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 3 syarat. Pertama, izin suami. Izinnya mesti murni. Banyak juga suami mengizinkan istri karena dia ditekan. Abang kalau tak izinkan, tengok. Yang kedua, menutup aurat. Tidak solek-solek jahiliah. Jangan bekerja ke kantor pakai solek, makeup, muka putih, tangan hitam. Bedak Kelly 2 inci. Lipstick tebal minta ampun. Sampai di kantor orang ketawa, awak ketawa. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, awak lupa salah pakai. Kanan hijau, kiri biru. Pertama, izin suami. Yang kedua, jangan solek-solek jahiliah. Yang ketiga, jangan bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Kalau ada tugas keluar kota, ada suami, ada kepala dinas, ada kepala kantor, ada kawan, ada sahabat. Ini boleh. Berapa lama waktu yang diperbolehkan diizinkan oleh suami istri untuk berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu, misalnya berjauhan? Tak ada batas waktu. Karena laki-laki ini tak sama. Ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang sedang, ada laki-laki yang rendah. Ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada pula tak tahan, pagi aja berpisah, petang udah berkunang-kunang dia. Macam-macam. Jadi kenali suami anda itu termasuk tipe yang mana.
Kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda, jangan kamu pergi jauh-jauh.